Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kentang, cakep gitu. Geus lieur aing ti tadi ya. Sekali lagi, daun salam, daun kentang. Yang jawab salam lunas hutang. Kenceng amat amin ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa billah wa bifadlillah wa bisyafaati rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Wa qala Rasulullah aidan fi hadisil ukhra, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Al hadis. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati bil khusus Ketua Persadaan Sibanggor. Apa ini maksudnya nih? Saya nggak ngerti bahasanya ini. Oh, kampung ya, Bapak Ahmad Fauzi Nasution. Dan yang kami hormati guru kita Ustadz Haji Arjuna Nasution. Masya Allah, hampir sama namanya, cuman beliau orang India, Arjun. Dan yang saya hormati Bapak Haji Olon Nasution, Bapak Haji Fahri Nasution, Bapak Haji Nasution, Haji Nasution, semuanya. Gak saya sebutkan nama satu persatunya. Yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah, amin. Dan tak lupa juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali. Pokoknya semua yang hadir, saya doakan yang hadir yang punya penyakit bingung, dihilangkan penyakit bingungnya. Ada yang bingung? Ada. Ini kelihatan mukanya bingung semua ini. Yang punya penyakit pusing juga dihilangkan penyakit pusingnya, amin. Yang pada punya hutang mudah-mudahan lunas. Yang kenceng aminnya. Udah singkat saja ya. Ini udah siang, udah kelihatan johor. Ini mah kultum aja, kuliah terserah antum, jadi gimana saya aja. Bo, jelas suaranya jelas. Apa bassnya dikecilin dikit. Treble-nya naikin biar jelas. Kalau kori tadi pakai echo, tapi kalau ceramah jangan, nggak jelas. Bo, jelas suaranya? Yang ngomongnya jelas, ganteng. Saya ini. Baik, ini kan momennya halal bihalal. Ini jelas. Yang saya akan bahas ini aja. Bo, saya mau tanya, ibu mau bahagia nggak? Oh, berarti belum. Ya berarti belum, kan baru mau. Berarti selama ini nggak bahagia. Ibu mau bahagia, mau? Kata ibu-ibu, ya jelaslah Ustadz, bahagia mah dari dulu diminta sampai sekarang. Bahkan setiap habis sholat selalu baca doa. Doa sapu jagat. Tahu doa sapu jagat? Rabbana atina fid hasanah wa fil wa qina
Kurang kompak, sekali lagi yang keras. 1, 2, 3. Rabbana atina hasanah wa fil wa qina. Bukankah doa ini menunjukkan kita ingin bahagia? Bahkan bukan hanya di dunia, di akhirat kita minta kebahagiaan itu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, bagaimana bahagia akhirat bisa kita raih kalau bahagia dunia masih kita kejar-kejar? Padahal jangan nunggu esok atau lusa, saat ini, detik ini kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia sampai akhirat. 4 kuncinya. Berapa? Ingetin, berapa? 4. Nah ya, Bu jangan lama-lama ya, saya udah lapar ini. Ini ada makan nggak di sini nih? Ada kali, masa nggak ada ya? Orang saya datang dari jam 9 naik-naik juhur, saya baru pertama kali loh acara begini, berat loh, ya Allah nggak kuat ini. Bu, 4 kunci bahagia kata Nabi. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiyallahu khairan minad dunya wal akhirah. Ada 4 amalan, ada 4 pekerjaan. Apabila 4 amalan ini kita lakukan, maka ini akan mendatangkan kebahagiaan dari Allah, bukan hanya di dunia, terlebih di akhirat kelak. 4 kata Nabi. Berapa Bu? Ingatin. Jadi kalau suami ibu nggak hadir, nanya sama ibu, Bu tadi ngaji dapat apa? 4. Ingatin. Yang pertama, kunci bahagia yang pertama kata Nabi adalah lisanun zakirun, lisan yang selalu basah berzikir mengingat Allah dalam situasi kondisi apapun, Allah dilibatkan. Itu kunci bahagia. Apa Bu tadi? Zik. Yang kencang zik. Kurang kencang zik. Zikir. Dalam situasi kondisi apapun Allah dilibatkan. Itu kunci bahagia. Lah kan kita mah aneh Pak, hidup pengen bahagia, rezeki pengen lancar, suami pengen soleh, anak pengen soleh dan solehah, tapi yang punyanya kagak dideketin, kan aneh. Lah saya mau tanya Bu, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang jadiin anak kita soleh dan solehah? Allah. Deketin Allahnya. Bu, terus ini terus sampai jam berapa biasanya? Jam 2 siap. Ini hadir kiai apa bunuh kiai ini? Bu, maka dalam situasi kondisi apapun Allah dilibatkan. Lalu pertanyaannya, apakah zikir itu hanya ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar saja? Tidak. Itu juga zikir, tapi bukan itu saja. Ada muara daripada zikir. Apa itu? Salat. Apa Bu? Muara daripada zikir Pak, salat. Kan Rasul katakan waktu tempat yang paling dekat dengan Allah bahwa sajidun, ketika kita sujud, dan sujud adanya dalam sholat. Betul. Makanya jaga sol. Yang kencang, jaga sol. Ustadz ini katanya zuhur kok dilewatin, gak apa-apa, rukhsah. Nah, gak apa-apa, boleh, karena pakai pengajian. Nah kalau cuman pakai ngomongin tetangga mah gak boleh. Ini ada yang ngomongin tetangga ini. Ini kadang-kadang marhaba aja, tadi saya perhatikan ada yang ngomongin orang itu lagi marhaba, ngomongin orang. Ya Nabi salam alaika, tuh situ baru datang tuh. Ya Rasul salam. Dia mah kalau datang duduknya di tengah lagi. Salam alaika, nanti ngambil berkatnya 2. Ada yang sambil ngaji sambil ngomongin orang. Nauzubillahimin. Insya Allah kalau di sini mah enggak, solehah semua, amin. Kali nggak tahu sih. Bu, hei, Bu, ya hati-hati jaga sol. Makanya anak keturunan kita hati-hati jaga sholat, Bu. Makanya ibu nyari menantu jangan sembarangan, yang mau sholat. Ini mah nyari menantu sembarangan wae. Lah Ustaz biarin menantu kagak sholat, biarin kagak bisa ngaji. Yang penting menantu mah dari Jakarta, begitu wae. Yang penting mah dari Jakarta, duitnya loba. Mobilnya Innova, orang menang nyewa, leg-leg dah kumane. Bo, ada yang sudah ngerti ada? Ada ini kebanyakan orang Sunda ini. Ada yang dari Bandung ada? Ngacung dari Bandung. Oh mana nggak ada?
Yang dari Sukabumi ada? Oh ada juga ya. Banten ada? Oh, alhamdulillah ya. Masya Allah, ternyata kumpulan orang Medan banyak ya. Dulu saya pernah ngisi di Majelis Talim Sahata, itu juga rame itu. Ternyata kalau ini hanya satu kampung, tapi ramenya bukan main. Ini orang-orang kaya semua kayaknya ya. Amin gitu. Amin aja lah ya. Bu, jaga sol. Karena punten, muara daripada zikir adalah solat. Berarti sholat jangan dianggap remeh, karena inilah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Lihat sholatnya, itu aja. Yang kedua, nih sesuai dengan acara kita nih, tasyakuran halal bihalal. Yang kedua kata Nabi, kalau kita ingin bahagia dunia sampai akhirat, yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Apa Bu yang kedua? Yang kencang kurang kencang syukur, itu kunci bahagia. Bu, mohon maaf, kenapa sih kita tidak bahagia hidup di dunia ini? Karena kebanyakan kita kurang bersyukur sama Allah. Yang ada kita mah kupur nikmat baik sama Allah, bener nggak? Bu, sebenarnya kita nih yang ada di Indonesia, khususnya ada di Bogor, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Kita mah enak di sini Pak dibandingkan dengan di Palestina, benar nggak? Coba lihat di Palestina mah tiap hari dibomin terus. Ya Allah, lihat anak-anak kecil pada meninggal Bu. Ada yang kena bom, yang tangannya putus, ada yang kepalanya hancur. Nangis saya lihat anak-anak kecil di Palestina pada meninggal. Ingat anak Bu, anak saya paling kecil 4 tahun ikut. Itu lihat di Palestina anak-anak kecil pada meninggal, ingat anak. Lah kan begitu laki-laki mah Bu, lihat anak orang ingat anak sendiri, lihat bini orang lupa sama bini sendiri, kan begitu. Dengerin dulu ya, tergantung bini orangnya. Kalau burik mah kagak lah Bu. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, benar nggak? Maka mohon maaf Bu, tapi Pak mohon maaf, ini jujur aja ya, kalau ngaji kan kita harus katakan yang hak itu katakan hak, yang batil katakan batil. Mohon maaf Pak, sebenarnya kalau mau jujur, yang kurang syukur, yang biasanya kupur nikmat itu sebenarnya perempuan Pak. Tuh yang kayak begini nih, dengerin dulu, belum selesai ngomong baik. Ibu-ibu Pak kebanyakan yang kurang bersyukur. Bukan kata saya, kata Nabi. Bu, yang suka ngaji pasti pernah dengar ada keterangan begini, nanti itu di neraka kebanyakannya perempuan, bener nggak? Ditanya sama sahabat, ya Rasul, kenapa di neraka kebanyakannya perempuan? Kata Nabi, pertama, kebanyakan di kalangan perempuan lah yang kupur nikmat. Dua, kebanyakan di kalangan perempuan atau para istri yang durhaka terhadap suami. Nah, makanya nanti di neraka kebanyakan perempuan toh. Kata ibu-ibu, Ustadz, kalau di neraka kebanyakannya perempuan berarti bapak-bapak di surga dong. Gak tahu, pas dilihat di surga gak ada itu bapak-bapak. Ternyata pas di cross-check ternyata di bawah ibu-ibu, lebih parah kalau begitu. Bu, jelas suaranya jelas? Bu, hati-hati, ini kebanyakan yang kubur nikmat ternyata perempuan Pak. Ya Allah, saya punya jamaah Pak, ibu-ibu ini punya suami, cuman suaminya kurang ganteng, jangan bilang jelek, kurang ganteng. Punya suami kurang ganteng, protes sama Allah, itu kan kubur nikmat. Ada yang ngomong begini, ibu-ibu, ya Allah, ngomong sama Allah, kenapa ya, saya kan pengen punya suami tuh ganteng, glowing, kayak yang lagi ngomong di depan, tapi kenapa ya Allah kok suami saya jelek, hitam, pendek, dipoto dapat kepalanya doang, kenapa ya Allah? Itu kan kupur nikmat, protes sama Allah, bener gak? Lah sama aja Bu, bapak-bapak juga kan pengennya mempunyai istri tuh cantik, glowing, keteplek, dapetin teh hitam, kecil, hidup lagi. Lah kan harus disyukurin, bener gak? Lagian Pak, punya istri mah mendingan yang jelek, jangan yang cantik Pak, beneran, serius. Punya istri cantik mah Pak, mohon maaf, rata-rata yang cantik mah bekas lurah, bekas camat, bekas ngemek-ngemek. Coba, kalau yang jelek kan utuh, gak ada yang nyolek. Dicolek sama setan, setannya yang kesurupan. Punya suami juga mendingan yang jelek Bu, jangan yang ganteng, beneran. Punya suami ganteng mah batin Bu, batin. Istri saya aja batinen, banyak yang mau. Bu, Masya Allah, syukurin apa yang Allah kasih sama kita.
Bo. Nih contoh syukur lagi, contoh syukur. Nih kunci bahagia syukur, Bo. Kunci syukur begini, ibu dikasih uang belanja sama suami 1 hari 1 juta, terima. Oh, ada yang sehari 1 juta? Nggak ada. 1 hari 500.000 nggak ada. Makanya nikahnya sama Ustad mah banyak duitnya. Kan muter terus, abis acara di sini nanti acara lagi malam. Alhamdulillah. Makanya berkah Ustad mah, Bu. Kemarin aja di daerah Parung tuh malam kemarin dikasih 10 juta. Nggak tahu di sini berapa kali. Ya nggak setengah-tengah acaranya mah nggak ada malunya lah ya. Bukan ngarepin, ini mah ngasih tahu. Bo, syukur sama Allah. Insya suami kita seperti apapun terima. Yang penting agamanya lah. Kalau kita nyari suami itu, Bu, yang penting agamanya. Bisa didik kita, ngajak kita ibadah, itu kan mantep, bener nggak? Makanya kan ada lagu si Lesti ini lagunya, bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu saya mencintamu aku tenang. Benar? Ku ingin menjadi surga dalam lembaran hidupmu. Ku jadikan engkau imam, bimbing aku jalan kebenaran. Cintai aku karena, nah itu Allahnya aja, coba ikut bareng-bareng, 1, 2, 3. Cintai aku karena, sayangi aku karena, kasihi aku karena, miliki aku karena, bukan langit, bukan bumi, bukan pula matahari, ku jadikan saksi cinta hanya Allah Sang Maha Cinta. Lah kapalang edan lah ya, Bu. Ini kan lagu nasihat buat kita. Bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, bimbing aku jalan kebenaran. Bener nggak? Maka jaga ibadah kita, ya syukurin sama Allah. Yang penting suami kita baik sama kita, suami kita soleh, suami kita selalu ngajak ibadah. Insya Bo, maka syukuri apa yang Allah kasih sama kita. Insya Allah. Syukur itu apa sih, Ustaz? Syukur itu sorful abdi jami'a ma'an amallahu li ajli, menasorubkan, menggunakan semua kenikmatan yang Allah berikan, digunakannya sesuai dengan perintah Allah. Itu namanya syukur. Nikmat sehat dipakai silaturahim, itu syukur. Nikmat panjang umur dipakai ibadah, itu syukur. Nikmat harta dipakai infak sedekah, itu syukur namanya. Nah ini kan acara begini, ini kan pakai biaya, ini bener nggak? Ini kan pakai duit, Bu. Itu makanan kue pakai sound system pakai yang ceramah pakai ngondang, duit wae. Lah saya disamain sama sound system murah amat, beda lah, Bu. Ini kan mohon maaf, ini kan investasi akhirat kita. Kita ngadain kumpul di sini tiap tahun ya. Tiap tahun apa tiap bulan? Tiap tahun. Ini kan masya Allah investasi akhirat kita. Jangan sampai ditinggalkan terus. Pokoknya silaturahim. Insya. Maka yang kita siapkan saat ini, makanan apa saja yang kita siapkan, minuman yang kita siapkan, infak sedekah yang kita siapkan, ini rezeki kita yang akan kita bawa ke akhirat. Insya. Makanya jangan sayang, Pak, kalau ada acara-acara begini, yuk kumpulin duit yang banyak ya. Kalau di tempat saya tuh ada silaturahim sekeluarga, itu kalau kumpul, Pak, motong sapi, ada yang motong kambing, silaturahim berkah. Insya ini rezeki kita yang akan kita bawa ke akhirat. Insya. Bu sehat, alhamdulillah.
Ini investasi akhirat kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bukan hanya di majelis ini, tapi dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Insya Allah ini Masya Allah orang-orang yang dermawan semua ya. Lihat makanannya banyak ya Allah, ada buah-buahan. Ini buat saya ada nggak bungkus nanti nih? Ada ya? Iyalah, saya mah bukan ngarepin, ngingetin. Nggak takutnya lupa. Bukan ngarepin. Bo, inilah rezeki kita yang akan kita temukan di akhirat. Kullu mri'in tahta zillis shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekahnya, kata Nabi. Nanti Bu, di akhirat kata Nabi, matahari di atas kita 7 hasta, kata Nabi. Dekat sekali. Banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri saking panasnya, tapi ada orang yang tidak akan merasakan kepanasan. Siapa mereka? Kullu mri'in tahta zillis shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Insya ini amal soleh kita lah Bu. Mohon maaf Bu, mungkin yang tahun kemarin ikut kumpul hari ini ada yang sudah meninggal. Ada makanya Bu, inilah investasi akhirat kita. Amal soleh yang kita lakukan saat ini, ini yang akan kita temukan di akhirat. Lah kan kita semua juga bakalan mati, bener nggak? Ada di sini yang nggak mati? Nggak ada, semua bakalan mati. Ustadz mati, ibu-ibu lebih mati lagi. Ya kan, urusan mati nggak ada yang tahu, benar Bu? Mati itu bukan bahasa kasar, bahasa Quran. Lah kalau kita sholat kan baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati bukan bahasa kasar Pak, bahasa Arab, bahasa Quran. Semua kita akan meninggalkan alam dunia ini. Kita saja yang hadir saat ini, esok atau lusa giliran siapa yang meninggal kita nggak tahu, benar nggak? Entah jamaah duluan yang mati, saya belakangan, atau dibalik, saya belakangan, jamaah duluan. Dah duluan aja dah. Lah kan urusan mati nggak ada yang tahu. Al mautu ya'ti bagdatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Tapi bagi orang yang beriman tidak akan takut mati. Orang yang beriman tidak akan cari mati. Tapi orang yang beriman cerdas, dia akan mempersiapkan menjelang kematiannya nanti. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Amal soleh. Amal siapa? Amal soleh. Ada ibu-ibu nanya, Ustadz, nanti kan kalau kita mati bawa amal soleh. Iya, terus nanti si soleh bawa amal siapa? Ya bawa amal dia. Ada yang nanya kan macem-macem tuh. Bo, yang kita bawa amal sol. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Kata Allah, siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, tentunya dalam keadaan selamat, fal ya'mal amalan solihah, maka hendaklah perbanyak amal soleh. Tuh, makanya banyakin amal sol. Bo, nih kata Nabi Pak, ketika kita mati nanti kan yang ngiringin ke kuburan 3. Berapa? Ingatin, Bo, ketika kita mati nanti yang ngiringin ke kuburan 3. Berapa? 3. Siapa? Ahluhu, maluhu, amaluhu. 3. Ahluhu keluarganya, maluhu hartanya, amaluhu amalnya. 3 yang ngiringin kita ke kuburan ketika kita mati. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di antara yang 3, yang 2 mah balik lagi. Siapa? Ahluhu, keluarga, nganterin sampai kuburan doang, selesai dipendam, balik lagi. Maluhu, harta, mobil, motor, nganterin sampai halaman kuburan doang, selesai, balik lagi. Tapi kata Rasul, wa yabqa wahidun, satu yang kekal, yang terus ngiringin kita sampai akhirat. Apa itu? Amaluhu, amal kit. Makanya banyakin Makanya kan ada lagu Oma. Nah katanya boleh nyanyi mah boleh katanya di sini mah. Ada lagu Oma, ibu tahu nggak yang judulnya Sebujur Bangkai? Bukan sebujur burik, sebujur bangkai. Ya, lagunya begini. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Pakai mah, nah, kan begitu.
Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Kan begitu pokoknya ya. Dengerin aja lah. Segini mah lumayan meren nyanyi mah ya. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Benar? Ini kan lagu nasihat buat kita. Lihat kalimatnya. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Benar gak? Makanya Pak, jangan cinta-cinta banget sama istri malah. Atau mohon maaf Pak, walaupun Bapak punya istri cantiknya luar biasa, sayang banget sama Bapak lah, ketika Bapak mati istri kagak mau nemenin di kuburan. Bener nggak? Kadang-kadang ada istri tinggalin mati sama suaminya, nangis manangis sampai kejer nangis. Bapak kenapa mati duluan? Kalau begitu ibu mau ikut, kata ustadznya, mau ikut sekalian dikurebin, nggak mau. Bener nggak? Ya ibu juga sama, walaupun punya suami ganteng kayak saya, walaupun punya suami ganteng sayang banget sama ibu lah, ibu mati mas suami kagak mau nemenin di kuburan. Bener nggak? Jangankan ibu sudah mati, ibu masih hidup aja suami nyari yang baru. Di sana itu mah, sini mau enggak? Iya. Bu, ada suami ditinggal mati sama istrinya, nangis manangis. Tapi nangisnya mata yang kanan doang, yang kiri mah nyari mana gantinya, kan begitu. Maknanya apa? Keluarga akan meninggalkan kita. Harta yang kita punya, walaupun kamarnya mewah, tempat tidurnya enak, seperti hotel bintang 7. Ada hotel bintang 7? Oh enggak ada ya. Bintang 7 mah buat sakit kepala. Walaupun rumahnya mewah, ketika mati kagak diisi, yang ditempatin hanya 2 meter kali sekian. Apa yang kita banggakan? Bener nggak? Walaupun tanahnya luas di mana-mana, kayaknya bukan main. Mohon maaf Bu, yang ditempatin mah 2 meter kali sekian doang, ditutupin tanah. Apa yang dibanggakan? Bener nggak? Maka yang kita bawa adalah amal soleh. Amal apa Bu? Amal soleh. Maka banyakin amal sol. Makanya yang kenceng Makanya kita punya anak didik agama. Bu, anaknya ada yang di pesantrenin, ada pesantrenin Bu, udah sinang ngaji Pak, mohon maaf, anak kita boleh bangga ketika punya anak bisa bahasa luar negeri, boleh bangga ketika anak kita kaya, bukan main urusan dunianya. Tapi harus sedih ketika anak kita tidak bisa baca Quran, ketika anak kita tidak ngerti urusan agama. Na'udzubillahimin. Hati-hati, didik anak kita agama. Bu, kita nikmat ketika kita mati Pak. Mohon maaf nih, saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, ketika ibu mati sama anak nanti mau dibacain Quran apa koran? Quran. Nikmat Pak kalau kita punya anak ngerti agama. Bu, contoh punya anak 3, yang satu jadi polisi, yang satu jadi dokter, yang satu jadi ustadz. Apapun profesinya, siapapun dia, yang penting ada Qurannya, ada agamanya. Nggak apa-apa Pak, mau jadi polisi silahkan, mau jadi dokter silahkan. Ya lagian jangan jadi ustadz semua. Kalau jadi ustadz semua saya banyak saingan dong. Iyalah. Nggak apa-apa jadi dokter, nggak apa-apa jadi polisi. Yang penting ada Qurannya, ada agamanya di dalamnya. Contoh Pak, contoh. Kita punya anak 3, yang satu jadi polisi, satu jadi dokter, yang satu jadi ustadz. Bapak lagi sakaratul maut atau ibu lagi sakaratul maut, mau mati, udah diincar-incar malaikat maut. Ya Allah, datang anak pertama yang jadi dokter, hafal Quran, ambil wudhu, duduk di pinggir ibu yang lagi sakaratul maut, baca surah Yasin. Mantep. Apa kata anaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya Allah Pak, tenang kita ninggalin alam dunia, anak kita baca Quran di pinggir kita. Datang lagi anak yang kedua, kebetulan jadi dokter, dokternya hafal Quran, ambil wudhu, duduk di pinggir bapak atau ibu yang lagi sakaratul maut. Apa kata anak ibu? Baca surah Waqiah.
Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Ya Allah, nikmat Pak, kita ninggalin alam dunia, anak kita baca Quran di pinggir kita. Datang lagi anak yang ketiga, kebetulan jadi ustad, duduk di pinggir bapak ibu yang lagi sakaratul maut. Udah gitu apa? Diangkat badan ibu atau bapak. Udah gitu apa? Ditalkinkan. Apa Bu? Ditalkinkan. Apa itu ditalkinkan? Dipandu, dibimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Emang nggak nikmat Pak? Nikmat. Kita lagi sakaratul maut, kata anak kita, bapak ibu jangan meleng, ayo ikutin la ilaha illallah, ikutin. Enak kalau punya anak ngerti agama, ditalkinkan. Pan kata Nabi, laqinu mautakum, talkinkan orang yang mau meninggal di hadapanmu, kata Nabi. Bukan dinangisin, ditalkinkan. Makanya ada kalimat Nabi, kata Nabi begini, man akhiru kalami bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, surga. Ini pentingnya punya anak saleh dan salihah. Insya. Coba kalau anaknya nggak ngerti agama, hubbud dunya, terlalu cinta dengan dunia. Pak, mohon maaf, jangan salah pengertian masalah hubbud dunya. Hubbud dunya itu bukan berarti jangan punya dunia, bukan. Hubbud dunya itu artinya apa? Dia punya harta, dia banyak duitnya, jabatannya tinggi, tapi buat dia lupa sama Allah. Nah, itu namanya hubbud dunya. Hubbud dunya itu banyak harta tapi lupa sama Allah, kagak mau sholat, kagak mau ngaji, sama fakir miskin kagak peduli, sama saudara kagak mau nolong. Itu namanya hubbud dunya tuh, yang begitu loh. Kalau punya dunia banyak tapi dunia itu membuat dia dekat dengan Allah, itu mantap. Insya. Bapak punya harta bagus, tapi harta itu gunakan di jalan Allah. Insya. Nih Bapak kalau mau sedekah jariah, ini saya mah ngajak aja ya, bukan minta, ngajak. Saya lagi bangun pesantren di Semplak, Bogor. Ada tanah kurang lebih 1.200 meter. Sok silahkan, Bapak mau infak, mau sedekah untuk investasi akhirat, silahkan. Kebetulan insya Allah saya lagi ngecor lantai 2. Mudah-mudahan sih di minggu-minggu ini. Doanya dari Bapak-Bapak, doanya aja lah ya. Kalau ngasih duit nggak ada, doanya aja lah ya. Syukur-syukur atuh semen 500 sak mah ya. Kita mah bukan ini ngajak doang. Investasi akhirat. Ustaz, apakah ketika kita infak sedekah dikhususkan untuk almarhum orang tua kita karena kita cinta sama orang tua kita? Apakah sampai? Sampai. Saya yakinkan sampai. Nabi pernah mengatakan, ya Rasulullah, kata sahabat, ummi matat, ya Rasul, ibuku meninggal, apa anta sedekah? Bolehkah aku bersedekah untuknya? Apa kata Nabi? Tasaddaqta, sedekahlah. Ayul abdul ya Rasul, walau saqiyal ma, kata Nabi, walau hanya segelas air. Sampai, apalagi semen, hebel, apalagi itu besi, itu sampai banget tuh buat orang tua kita. Insya Allah. Mangga silakan nanti infak sedekah ya, mumpung masih ada kesempatan dan duitnya banyak. Saya yakin orang-orang Medan makan duitnya banyak-banyak. Amin. Yang banyak mah, atau yang gak mah enggak, sama aja lah ya Pak ya. Insya Allah berkah semua. Insya Allah. Saya lagi bikin pesantren dan majelis taklim, gak gede sih Pak, 200 meteran ya, kurang lebih seukuran inilah. Ini lebih gede dikit nih. Alhamdulillah ya, itu mah ladang dakwah. Jadi saya kemana-mana sekarang buat pesantren aja, udah bikin pesantren ya. Buat apa lagi, investasi akhirat lah ya, begitu. Karena itu yang akan kita temukan di akhirat. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk itu perbanyak amal soleh dalam kehidupan, karena itu yang akan menolong kita di akhirat. Insya. Yang ketiga, biar cepat nih, bentar lagi ya, 10 menit lagi lah ya. Yang ketiga, kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, yang ketiga kata Nabi, wabadanun alal bala'i sabirun, ketika diberikan musibah ujian sabar. Apa Bu? Yang kencang, sabar. Itu kunci bahagia. Bu, mohon maaf, kenapa sih kata Nabi kita hidup di dunia harus sabar? Mohon maaf Pak,
kalau pengen tahu dunia ini tempat masalah, nggak ada orang yang nggak punya masalah, benar nggak? Ini ada yang hadir yang nggak punya masalah? Nggak ada, semua punya masalah, benar nggak? Kelihatan dari mukanya masalah semua. Ibu jangan punya anggapan seorang ustadz tidak punya masalah. Sama, saya juga manusia bukan robot, ada aja masalah, benar nggak? Makanya kata Nabi, sabar, karena dunia ini tempat masalah. Ada aja masalah Pak. Kadang-kadang Bu ada aja masalah. Kadang dari suami, enggak dari suami, dari mertua, enggak dari mertua, dari tetangga. Ada aja masalah, benar nggak Bu? Ada yang punya masalah dari tetangga, ada yang tetangganya iri dengki, ada Bu. Kadang suka aneh saya sama ibu-ibu, aneh. Saya punya tetangga tuh ibu-ibu, aduh ya Allah, masalah baik. Mohon maaf Bu, kadang-kadang saya mah aneh sama ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang sakit mikirin tetangga, kan aneh. Lah apa urusannya sakit mikirin tetangga coba? Tetangga beli parabola, dia beli peramek, sakit kepala. Tetangga beli mobil Pajero, dia malah naik ambulan. Tetangga beli kulkas, malah masuk angin. Dikerokin sama suaminya, dikira mau merah dikerok, ternyata gambar kulkas 2 pintu. Ada aja masalah. Kadang ada tetangga yang suka jelek-jelekin kita, ada. Makanya Bu, nih saya kasih ilmunya ya. Ibu barangkali ada yang tetangganya suka bikin kejelekan sama ibu. Nih saya kasih tahu ilmunya. Antepin baik, biarin aja, udah gitu aja, benar nggak? Biarin aja Bu, itu aja ilmunya. Yang penting kita jangan bikin keburukan sama orang, jangan kita bikin kejelekan sama orang, jangan jelek-jelekin orang, udah gitu aja. Orang mah jelek-jelekin kita, biarin aja, benar nggak? Nanti juga kalau udah capek mah berhenti sendiri, apalagi kalau mati berhenti. Ya, sabar, insya masalah pasti ada. Maka untuk itu dekatkan diri kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah. Bahkan tidak itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Insya Allah. Salawat dulu biar hati kita tenang, tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa nuril wa diyaiha wa ala hi wa sahbihi. Sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi salim. Al-Busra, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Ya Allah, tenang hati kita kalau udah salawat, insya semua permasalahan Allah akan atasi, amin ya robbal. Masya Allah Bu, banyakin sholawat,
banyakin sholawat. Nih Nabi ngomong begini, satu ketika sahabat nanya sama Rasul, ya Rasul, ketika aku berdoa kepada Allah 50% isi dari doaku membaca sholawat kepadamu ya Rasul, bolehkah? Apa kata Nabi? Silahkan. Nanya lagi sahabat, ya Rasul, kalau seandainya seluruh isi doaku hanya sholawat kepadamu, aku tidak minta apa-apa, hanya sholawat kepadamu ya Rasul, bagaimana ya Rasul? Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, perlu engkau ketahui, semua yang terlintas dalam benakmu, semua yang kau pikirkan, yang kau inginkan, Allah akan kabulkan dengan wasilah sholawat. Makanya banyakin sholat, banyakin insya. Saya mau ijazahin doa, boleh nggak? Barangkali ada yang ingin rezekinya ngalir terus kayak air kagak putus-putus, mau? Dan dijaga, dipelihara oleh Allah dari keburukan-keburukan orang lain, mau? Saya ijazahin, amalannya pendek dan dibacanya hanya 7 kali setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Kapan dibacanya, kapan? Setelah subuh dan setelah, nih doanya pendek 7 kali, dengerin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apal? Ya, dengerin dulu. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sekali lagi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali selesai sholat asar dan sholat isya. Insya dibaca, Bu. Nah, ini kata guru saya ijazah dari guru. Kata guru saya, itu rezeki akan ngalir terus kayak air yang kagak ada putusnya. Terus, dan dijaga, dipelihara dari keburukan orang lain kita. Insya Allah, mah nggak amalkan, insya Allah berkah. Alhamdulillah Bu, saya ngebangun ini punya modal cuman 7,5 juta. Sampai sekarang udah mau cor lantai 2 itu udah habis berapa ratus juta nggak tahu. Karena posisinya memang besar dan pengerjaannya agak ribet, tapi alhamdulillah berjalan semua. Ini wasilahnya apa? Doa itu mungkin dari guru saya. Hakikatnya Allah yang ngasih rezeki sama kita. Insya Allah. Dan ternyata banyakin sholawat juga luar biasa, Bu. Banyakin sholawat itu untuk membuka pintu langit agar doa-doa kita sampai kepada Allah. Karena mohon maaf Pak, bukan doa kita yang tidak diijabah, bisa jadi doa kita itu tersangkut, terhalang, terhijab. Kalau dalam hadis dikatakan dihijab. Ada hijab apa? Dosa-dosa kita mungkin ya, kesalahan-kesalahan kita menghijab. Maka dengan sholawat inharoko, kata Nabi, itu akan dibakar hijabnya, masuklah doa kita kepada Allah. Insya banyakin sholawat, tibil qulub, bagus tuh. Insya Allah. Ini udah ya? Udah belum? Saya kan harus sejam pas biasanya. Soalnya begini Bu, kalau lebih dari sejam itu hitungannya lembur. Jadi harus pas ya, pas gitu. Kalau kurang nggak enak, takut dikurangin. Nah itu ya. Jadi insya Allah berkah ya. Ada 5 menit lagi. Bo, boleh minum dulu sedikit aja. Minum boleh ya. Ini agak kering dikit dulu Pak. Dikit aja nggak apa-apa. Sebentar doang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kalau nggak minum tuh kering Bu. Air putih sehat, air jeruk lebih sehat. Nggak apa-apa air putih aja. Saya biasa air putih Bu. Karena air putih kan bagus untuk kesehatan. Karena air putih kan termasuk air yang murah, murni. Wah, murah lah. Tapi kenapa saya pilih air putih Bu? Air putih itu mengingatkan sebuah lagu. Lagunya lagu India tapi versi Sunda. Lagunya begini. Dele China, 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 dele China, 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 China. Dele China. Airnya. Saya ketemu sama beliau ya, Pak Ustadz Arjun. Itu ingat lagu India beneran. Saya dulu paling senang dengan lagu India. Tahu nggak Bu yang judulnya Kuch Kuch Hota Hai?
Nah itu kan peran utamanya namanya Sahrilkan ya. Oh Sarukan, oh biasa we atuh sampai melotot begitu Pak. Hei ibu-ibu di sini mah kasar ya, kasarnya. Ini kayaknya banyak di sini suami-suami yang takut istri kayaknya. Ada yang suami takut istri ada? Kalau ada suami takut istri Pak, nggak apa-apa. Itu ngurangin siksaan di akhirat lantaran di dunia sudah tersiksa sama istrinya begitu. Atau gimana suaminya nggak takut istri, lihat aja ibu-ibunya mukanya sangar semua. Bo, ya lagu India dulu kan peran utamanya namanya Sahrukan ya. Sahrukan ini kan jadi si Rahul, ceritanya kan kuc-kuc cotahe begitu ya. Si Sahrukan ini si Rahul. Si Rahul ini kan ceritanya suka sama si Tina. Ternyata si Anjeli juga suka Bu. Sedih itu lagunya Bu ya. Cinta segitiga ya. Terus nyanyinya begini nyanyinya. Ha ha kan begitu. Terus nyanyi kan begini. Tumpas ae ha. Ibu bantuin hanya ya. Hanya doang ya. Oh ya 1 2 3. Tumpas ae. Nggak enak. Itu menakut-nakutin. Bukan begini bukan. Bukan begitu. Udah saya aja yang nyanyi, ibu diam aja deh ya. Nggak enak, ibu mah nggak enak. Ya. Gini lagunya. Tumpas ae ha क्यों मुस्कुराए तुम्हें न जाने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे न सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है kan begitu lagunya Bu ya. Terus kesananya kan begini, menggilega kirekna doli saja kirekna, hei menggilega. Ya anggap aja yang gila lepas Bu lah. Udah siang begini maning kepala ngedan ya Bu ya. Bu, uy, balik lagi. Makanya tadi apa? Sabar. Yang terakhir yang keempat, kunci bahagia dunia akhirat kata Nabi adalah wa zaujatun sholihatun, ketika punya pasangan solih dan solihah. Ibu punya suami soleh, bapak punya istri solihah, itu kunci bahagia. Tapi mohon maaf, solih dan solihah tidak bisa bim salabim abakadabra, harus dengan ilmu. Kalau pengen punya ilmu harus ngaji, ujungnya ngaji juga. Makanya teruskan perjuangan seperti ini, teruskan silaturahim halal bihalal setiap tahun ini, isi dengan pengajian. Mohon maaf Bu, inilah keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal. Cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Buah tomat, buah petei, tamat euy. Ibu, bapak kalau masih penasaran nanti bisa saksikan saya di televisi. Biasanya di TV One setiap hari Minggu jam 1 siang di Damai Indonesiaku. Kalau nggak ada berarti nggak datang, tungguin aja ya. Ya. Terima kasih. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.